Ibu saudara-saudaraku yang sama dikasihi di dalam Tuhan. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memperkenankan kita untuk kembali melaksanakan ibadah keluarga. Adapun keluarga yang terjadwal hari ini ada 4 keluarga. Keluarga Bapak Samuel Tibarang, keluarga Bapak Martinus Lele, keluarga Bapak Rura Sumbung, dan keluarga Bapak Titus Parro. Mari bersama kita mempersiapkan hati untuk memulai ibadah kita. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan bersama-sama kita memuliakan Tuhan melalui PKJ nomor 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi di dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari segala orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Mari bersama kita bermazmur kepada Allah kita. Dari Mazmur pasal 116 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengah Yerusalem. Haleluya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih setiamu, sehingga kami masih ada sebagaimana adanya hari ini. Kami bersama-sama sebagai satu keluarga Allah telah berkumpul dan rindu untuk mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Perdengarkanlah suara-Mu melalui firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan saat ini. Tolong kami ya Roh Kudus untuk memahami firman Tuhan, terlebih untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi di dalam Tuhan, pembacaan kita hari ini telah saya persiapkan dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan, Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Amin. Saudara-saudaraku, tema perenungan kita dalam 1 minggu ini dikatakan melayani tanpa pamrih. Melayani tanpa pamrih. Saudara-saudara, mempercayai janji Allah ternyata tidak selalu mudah, terutama ketika situasi tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa janji itu akan segera digenapi. Nah, saudara-saudara, pada pasal 12 sebelum pasal 18, Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan Abraham
keempat sampai ayatnya yang kelima. Janji keturunan diteguhkan dan diterima Abraham dan diimani. Namun imannya langsung mengalami ujian. Abraham dan Sarah telah tua. Pertanyaannya, apakah janji ini tinggal janji? Ternyata melalui pembacaan kita hari ini, Kejadian pasal 18 bicara tentang kunjungan Allah kepada Abraham untuk kembali mengulangi atau mempertegas janjinya tentang seorang anak laki-laki kepada Abraham. Ya. Mengenai janji ini dikatakan bahwa akan digenapi tahun depan. Dan sekalipun dalam pembacaan kita mendapati bahwa Sarah tidak percaya, ia tertawa. Tetapi jelas bahwa Sarah akhirnya percaya. Itu bisa kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-11. Nah, saudara-saudaraku, perlu kita ingat bahwa saya dan Bapak Ibu dipanggil untuk melayaninya. Adalah suatu anugerah besar bahwa Allah berkenan memperteguh janjinya dan menganugerahkan kuasa bagi kita. Semua dianugerahkan dengan satu tujuan, memperlengkapi kita sebagai alat di tangannya. Ya. Kita bersyukur bahwa kita tidak hanya dipanggil untuk mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus, tetapi juga dipanggil untuk menyatakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Ya. Lalu bagaimana menyatakan perbuatan-perbuatan besar itu? Saudara-saudaraku, di sekitar kita banyak yang membutuhkan sentuhan kasih, pendampingan dan penguatan, dan tuntunan akan kebenaran firman Tuhan. Kita telah menerima kasih karunia, sehingga kasih karunia inilah yang memandu kita untuk memberi pelayanan kepada sesama kita. Dalam Matius, bacaan kita pada hari Minggu kemarin secara khusus ayat 8 dikatakan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Atau bahasa kerennya, sesuai tema kita dikatakan melayani tanpa pamrih. Tentu tema ini mengingatkan kita bahwa dalam melayani Tuhan, kita tidak punya prinsip untung atau rugi. Semata pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan. Atau kata lain, pelayanan kita dilandasi oleh rasa syukur karena kita telah menerima keselamatan dari Allah. Jika di dalam pelayanan kita kemudian mendapatkan berkat, itu sudah menjadi janji Tuhan bahwa kita akan mengalami pemeliharaan daripadanya. Mari bersama-sama saya dan Bapak Ibu terus melayani Tuhan tanpa pamrih. Amin. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari menyatakan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Firman Tuhan mengingatkan kita dari Mazmur 116 ayat 12 sampai 14.
Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasabku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Pakailah seluruh hidupmu. PKJ 153 bait pertama kita nyanyikan bersama. Mari bersama kita satu dalam doa syukur dan doa syafaat. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu. Oleh karena kemurahan-Mu boleh kami alami di dalam kehidupan kami masing-masing. Terlebih saat ini sebagai keluarga Allah, kami boleh berkumpul kembali, bersekutu dengan Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, bahkan telah bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan mengajak kami untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Karena Tuhan telah menganugerahkan keselamatan bagi kami. Kasih karunia telah kami terima di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, tolong kami agar di dalam kehidupan kami boleh memberi diri untuk melayani Tuhan melalui pelayanan kami kepada sesama kami yang ada di sekitar kami, yang membutuhkan sentuhan kasih, membutuhkan penguatan dari kami yang ada di sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Akan pada kesempatan ini juga sukacita boleh kami alami oleh karena kemurahan Tuhan. Sebagian berkat-Mu yang ada pada masing-masing kami bawa kepada Tuhan menjadi persembahan untuk dikelola di tengah-tengah pelayanan jemaat Tuhan, Jemaat Sion Tanjung Selor. Kami bersyukur bahwa Tuhan terus memberkati kami, dan kami percaya bahwa untuk perjalanan selanjutnya di dalam pekerjaan kami, keseharian kami, Tuhan akan tetap memelihara kami. Terima kasih karena pelayanan yang terus dilaksanakan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Secara khusus hari ini, ibadah keluarga yang boleh kami laksanakan. Kami percaya bahwa ini semua oleh karena kemurahan Tuhan yang boleh kami alami. Kami berdoa untuk 4 mata keluarga yang hari ini sesuai dengan jadwal boleh mempersiapkan diri mereka masing-masing di rumah untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada keluarga kekasih kami, Bapak Samuel Tebarang, keluarga Bapak Martinus Lele, keluarga Bapak Rura Sumbung, dan keluarga Bapak Titus Parlo. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan kehidupan keluarga kami ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati mereka di dalam kehidupan mereka masing-masing, bahkan di dalam berbagai tugas dan aktivitas mereka
yang terus dikerjakan setiap hari. Ya Bapa di sorga, kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus memelihara kami. Demikian juga persekutuan kami dalam lingkup pelayanan Jemaat Sion Tanjung Selor. Tetap kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap berkati kami anak-anak-Mu. Secara khusus majelis gereja di dalam terus menata pelayanan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian bangsa dan negara kami ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap berkati bangsa kami, secara khusus pulihkan kondisi bangsa kami untuk saat ini. Pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok, Tuhan juga tetap berkati. Beri hikmat di dalam menjalankan tanggung jawab mereka masing-masing. Terpuji kekal Engkau ya Bapa di surga. Ini kami anak-anak-Mu yang datang berserah. Dengarkan kami yang berseru di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, mari bersama mempersiapkan diri untuk terlibat di dalam pelayanan kepada sesama kita demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Melayani lebih sungguh, kita nyanyikan bersama. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara-saudaraku, pergilah. Roh Kudus menguatkan dan memampukan saudara-saudara untuk menjadi saksinya dan melayani sesama. Kerjakanlah tugas panggilan saudara dengan penuh ketulusan tanpa pamrih dan rendah hati. Ia mengutusmu. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku, kita nyanyikan bersama. Di hatiku
kepada jemaat Tuhan yang juga telah beribadah di rumah masing-masing. Selamat melanjutkan aktivitas kita kembali. Tetap jaga kesehatan, salam sehat.